Belajar dari dinasti sebelumnya, plus pengalamannya dia sendiri sebagai seorang petani yang miskin, yang kerja dari pagi sampai malam duitnya cukup untuk bayar pajak yang pajaknya setinggi langit, maka Kaisar Hongwu ini menetapkan kebijakan hukuman mati untuk pejabat negara yang melakukan korupsi. Dan ini bukan gertak sambal doang loh guys, dia lakukan ini. Banyak pejabat negara yang ketahuan korupsi mati di tangannya. Kalian tahu guys, akibat dari kebijakan ini itu apa? Yang pertama, roda perekonomian kembali lancar. Yang kedua, hyperinflasi yang disebabkan dinasti sebelumnya cepat terkendalikan. Yang ketiga, pajak kembali rendah. Yang keempat, dengan pajak yang rendah, dinasti Ming bisa kaya raya loh. Kaisar Hongwu ini suka banget dengan ajaran agama Islam. Dan dia mendukung perkembangan agama Islam di Cina. Dia membangun banyak masjid di Nanjing dan Xi'an. Duitnya dari mana? Ya dari pajak rakyat yang rendah ini. Takia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Hari ini aku mau ngabisin dinasti-dinasti di Cina. Buat yang belum nonton part 1 dan 2-nya, nonton dulu ya part 1 dan 2-nya. Linknya aku taruh di description box di bawah ini. Dinasti Song berdiri dari tahun 960 sampai 1279. Kemarin kan ceritaku sampai Cao Guangyin naik tahta karena rayuan dari tentara-tentaranya. Nah, ternyata pilihan tentaranya nggak salah guys. Karena di pemerintahan Cao Guangyin ini, dia sudah menorehkan berbagai prestasi. Seperti mempersatukan Han Selatan, Tan Selatan, Wu Yue, dan Su Akhir. Dia juga menjalankan kebebasan berpikir, jadi di dinasti Song ini maju ilmu pengetahuannya. Belajar dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, di mana dinasti hancur karena kudeta, maka Cao Guangyin ini mengurangi kekuasaan para militernya. Jadi para warlord itu dikasih uang banyak, sudah kamu pensiun aja, wes makan tidur enak, habiskan waktumu bersama anak istri. Dinasti Song ini juga dinasti pertama yang mencetak uang kertas di dunia. Jadi guys, dulu sebelum uang kertas itu ada, kayak gini modelnya sultan-sultan kalau jalan di jalanan umum. Jadi kan nggak enak banget ya, sudah bawa barang kayak gitu, nggak nyaman, terus rawan kejahatan juga. Ayo, siapa di sini yang nonton Legend of Condor Heroes? Kita bahas sedikit ya fakta-fakta di Legend of Condor Heroes. Di Legend of Condor Heroes diceritakan backgroundnya perang antara dinasti Song dan dinasti Jin. Bener ini guys, dinasti Song dan dinasti Jin ini memang musuh bebuyutan. Di film juga diceritakan, dinasti Song meminta bantuan Mongol untuk menggulingkan dinasti Jin. Ini juga benar, yang nggak benar itu alasannya. Kalau di film alasannya menggulingkan dinasti Jin karena balas dendam kan, ayahnya Bojing dibunuh pangeran dari dinasti Jin. Mau tahu alasan sebenarnya? Alasan sebenarnya gini, tadi kan aku sudah cerita ya, kalau Cao Guangyin ini melemahkan kekuatan militernya supaya tidak terjadi kudeta. Ya memang benar guys, kudeta tidak terjadi. Tapi kalau bangsa asing nyerang, dinasti Song nggak punya kekuatan. Maka itu ia minta bantuan Mongol untuk menggulingkan dinasti Jin. Dan berhasil, dinasti Jin kalah. Di film diceritakan, kalau Mongol ini serakah, habis menggulingkan dinasti Jin, ia mau menggulingkan dinasti Song juga. Benar, itu juga benar. Jadi, Mongol itu lihat guys, lawang dinasti Song ini negaranya kaya raya, militernya lemah. Ya, siapa toh yang nggak mau menguasai? Ya jangan dibayangkan kayak filmnya Condor Heroes ya. Di dinasti Song itu ada Yoko, ada bocah tua nakal, ada Bojing, ada Xiaolongniu. Justru karena mereka ini tidak ada, justru karena dinasti Song ini lemah, makanya Mongol ini kepingin menguasai dinasti Song. Serangan pertama dari Mongol dipimpin oleh Mongke Kan. Kan itu julukan kaisarnya Mongol ya guys ya. Tapi kalah, Mongke Kan meninggal. Nah, ceritanya Condor Heroes selesai
sampai di sini. The end. Mongol kembali ke Mongol dan dinasti Song bahagia. Padahal cerita aslinya ya nggak sampai situ guys. Mau tahu cerita aslinya? Memang benar, setelah Mongkekan meninggal, terjadi perang di Mongol. Namanya Perang Toluid. Mongkekan ini nggak punya keturunan kan? Jadi adik-adiknya Mongkekan, Kubilai dan Arikboke, perang guys. Pemenangnya Kubilai. Jadi namanya Kubilai Khan. 1 tahun setelah penyerangannya Mongkekan, Kubilai Khan kembali menyerang dinasti Song. Kalah lagi guys. Tapi Kubilai ini semangat juangnya tinggi. Dia pantang menyerah. Tahun 1268, Kubilai berhasil menguasai sungai Yangtze dan menggempur Xiangyang. Tahun 1271, melihat dirinya semakin kuat, jadi Kubilai Khan mendirikan dinasti, yaitu dinasti Yuan. Tahun 1275, tentara Song terdesak. Dia berhasil dikalahkan oleh Jenderal Bayan dari dinasti Yuan. Dan sejak saat ini, banyak negara-negara dari dinasti Song direbut oleh dinasti Yuan. Dan puncaknya nih guys, tanggal 19 Maret 1279, tentara Song kembali terdesak. Menteri yang sangat setia pada dinasti Song, yaitu Liu Shufu, dia nggak sudi guys, dipimpin bangsa asing itu nggak sudi. Akhirnya dia mendekap kaisar dinasti Song saat itu. Kaisar dinasti Song saat itu masih berusia 11 tahun, namanya Cao Ping. Dia dekap, dia ajak terjun ke laut bersama istri dan pejabat-pejabat lainnya. 1 minggu kemudian, ditemukan ratusan ribu jenazah mengapung di laut, termasuk salah satunya kaisar kecil itu. Kasihan ya guys kaisarnya, dia loh masih umur 11 tahun. Pasti anak 11 tahun gak pengen loh dia bunuh diri. Kan dia bisa, kalau misalkan dia gede, siapa tahu nanti dia gede bisa melakukan pemberontakan, kan dia bisa. Kok dipaksa harus bunuh diri kayak gitu? Kalau mau mati ya mati sendiri aja, iya kan? Padahal Mongol ini ya gak jahat-jahat amat guys. Keluarga kerajaan itu dibiarkan hidup. Sama orang Mongol ini dibiarkan hidup kok. Diusir dari kerajaan iya, karena kan mau ditempati, tapi dibiarkan hidup. Loh, Cek Intan, berarti akhir dari Legend of Condor Heroes itu mestinya Mongol yang menang dong? Iya, pada akhirnya Mongol berhasil mengalahkan dinasti Song. Lah terus kenapa endingnya Romance of Condor Heroes kok dinasti Song yang menang? Sekilas info ya guys ya, orang-orang Cina itu kebanyakan rasa nasionalisnya itu tinggi. Seperti yang kalian lihat ya di filmnya Ip Man. Kalau orang Cina dihina bule, dia belani bertengkar guys, belani tawuran. Nah, kalau misalkan endingnya Condor Heroes itu sampai Mongol yang menang, ya nggak laku dong filmnya. Dinasti Yuan berdiri dari tahun 1271 sampai 1368. Ini pertama kalinya Cina dipimpin oleh bangsa asing. Tapi nggak lama guys, nggak sampai 100 tahun. Susah-susah rebut ya kan, nggak bisa jaga. Karena di akhir pemerintahan dinasti Yuan ini, korupsi merajalela. Pajak rakyat dikenakan tinggi. Lalu Yuan mengganti mata uangnya dengan mata uang baru. Dan mata uang baru ini dia cetak sebanyak-banyaknya. Sehingga terjadi hyperinflasi. Perekonomian ambruk. Ditambah lagi bencana yang terjadi. Ada kelaparan, ada banjir. Karena banjir, rakyat disuruh kerja paksa buat bendungan. Nah, marahlah rakyat. Lalu muncullah tokoh, dia ini loyalis dinasti Song ya guys ya. Namanya Chu Yuanzhang. Dia ini backgroundnya seorang petani yang miskin. Di Cina itu petani bisa kaya, tapi dia petani yang miskin. Dia pada tahun 1351 melakukan pemberontakan Surban Merah. Berhasil dinasti Yuan runtuh dan lahirlah dinasti Ming. Dinasti Ming berdiri dari tahun 1368 sampai 1644.
Chu Yuanzhang adalah kaisar pertama dinasti Ming. Dia mendapat sebutan Kaisar Gonggu. Belajar dari dinasti sebelumnya, plus latar belakangnya sebagai seorang petani yang miskin, yang kerja dari pagi sampai malam duitnya buat bayar pajak negara setinggi langit, maka Kaisar Gonggu menetapkan kebijakan hukuman mati untuk pejabat negara yang melakukan korupsi. Dan ini bukan gertak sambal doang loh guys, dia lakukan ini. Banyak pejabat negara yang ketahuan korupsi mati di tangannya. Kalian tahu guys, akibat dari kebijakan ini itu apa? Yang pertama, roda perekonomian kembali lancar. Yang kedua, hyperinflasi yang disebabkan dinasti sebelumnya cepat terkendalikan. Yang ketiga, pajak kembali rendah. Yang keempat, dengan pajak yang rendah, dinasti Ming bisa kaya raya loh. Kaisar Gonggu ini suka banget dengan ajaran agama Islam dan ia mendukung perkembangan ajaran agama Islam di Cina. Maka itu dia buat banyak masjid-masjid di Xi'an dan Nanjing. Duitnya dari mana? Ya dari pajak rakyat yang rendah ini. Yang kelima, Great Wall selesai dibangun di dinasti Ming. Bayangkan guys, Great Wall ini pertama kali dibuat pas zamannya Qin Shi Huang. Kalian kalau lihat videoku part pertama ada itu. Tahun 207 sebelum Masehi. Dan selesainya di dinasti Ming tahun 1644. Berapa lama tuh dibuatnya? Yang keenam, di dinasti Ming ini juga membuat Forbidden City. Dinasti Ming ini jatuh karena pada tahun 1644 ada pemberontakan dari Li Xicheng. Li Xicheng berhasil merebut Beijing dan mendirikan dinasti, yaitu dinasti Sun. Kaisar dari dinasti Ming saat itu, yang bernama Kaisar Chongzhen, itu melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri guys, setelah membunuh semua keluarganya. Astaga, kaisar macam apa itu ya toh? Kok nggak mau berjuang sampai mati? Malah bunuh keluarganya terus bunuh diri. Kan lebih terhormat kan kalau dia berjuang sampai mati, meskipun mati di tangan musuh itu jauh lebih terhormat loh daripada bunuh diri. Apalagi sebelum bunuh diri, bunuh keluarganya dulu. Ada seorang jenderal yang bertugas menjaga gerbang. Dia nggak suka guys, kalau Li Xicheng ini jadi kaisar itu dia nggak suka. Dia tahu, wah Li Xicheng ini bukan orang yang benar ini untuk jadi kaisar. Nggak cocok dia jadi kaisar. Maka jenderal ini bekerja sama dengan bangsa Manchuria untuk menaklukkan Li Xicheng. Dan bangsa Manchuria yang dipimpin oleh Burkon masuk ke Beijing dan mengambil Beijing dari cengkraman Li Xicheng. Berakhirlah dinasti Sun dan berdirilah dinasti Qing. Dinasti Qing berdiri dari tahun 1636 sampai 1912. Ini kedua kalinya ya, bangsa Cina dipimpin oleh bangsa asing. Kalau kalian suka sama drama-drama Cina ya, kan ada kayak Putri Wancu atau yang terakhir lagi ngehit ini yang si Peles. Itu cowoknya kan potongannya setengah botak, setengah kelabang. Nah, itu adalah salah satu mandat dari dinasti Qing. Ketentuan dinasti Qing ini sebenarnya kontroversial ya guys, karena etnis Han itu suku Cina asli. Itu merasa rambut itu barang sakral, dipotong aja nggak boleh, apalagi ini disuruh dibotakin. Tapi apa boleh buat? Aturannya dinasti Qing saat itu, mau kepala potong rambut, mau rambut potong kepala. Ya jadilah kayak gitu, model-modelnya cowok-cowok dinasti Qing ya wis kayak gitu modelnya. Dinasti Qing ini memerintah dengan baik ya guys ya. Dia mengadopsi hal-hal baik dari dinasti Ming. Seperti contohnya hukuman mati untuk para koruptor. Dinasti Qing ini hancur karena awal abad ke-18 Inggris buat onar guys. Dia datang ke Cina, jualan candu, sampel gratis. Namanya gratisan ya toh, mau semuanya ya mau. Makanya guys, kalian itu ya kalau tahu barang gratisan ya makanya jangan langsung hijau. Pertamanya gratis, selama-lama ya bayar dong, dari murah jadi mahal dan semakin mencekik karena rakyat sudah kecanduan. Ini membuat perekonomian Cina goyang.
Inggris kaya raya. Kalau dibilang bodoh ya enggak juga sih. Soalnya waktu itu mereka nggak tahu candu itu apa, efeknya itu apa, mereka itu nggak tahu. Kalau kalian tahu narkoba itu apa, efeknya itu apa, tapi tetap kalian konsumsi, itu yang namanya bodoh. Makanya pemerintah Indonesia itu menetapkan hukuman mati untuk pengedar narkoba. Ya karena belajar dari dinasti Sing ini guys, narkoba itu bisa merusak suatu negara. Loh, Cik Intan, apa pemerintah diam aja nih lihat situasi seperti ini? Enggak guys, pemerintah bertindak loh. Dia pertamanya menyuruh bangsa asing itu menutup toko-toko candunya dan diganti dengan teh. Tapi orang-orang nggak mau, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah menulis surat kepada Ratu Victoria guys, nggak dianggap. Akhirnya tindakan ini lebih brutal lagi. Ditutup gudang candu, disegel semua gudang candu, ada yang dibakar, 1 juta candu dibuang ke laut. Menurutku, ini tindakan yang benar, meskipun akhirnya berakibat fatal. Inggris marah guys. Akhirnya terjadilah perang candu. Dan karena peralatannya Inggris itu lebih modern, lebih canggih, dinasti Sing kalah. Karena kekalahan ini, maka dinasti Sing menandatangani surat perjanjian Nanjing yang isinya Hong Kong, Makau, Taiwan dikasihkan ke Inggris. Yang kedua, dinasti Sing suruh bayar banyak itu, pokoknya nominal banyak karena kerugian akibat candu dibuangin semua itu. Terus yang ketiga, bangsa Inggris bebas berdagang candu di dinasti Sing. Ditambah lagi kejadian pada tahun 1894 terjadi perang antara Sing dan Jepang. Perang untuk merebutkan Korea. Dinasti Sing kalah lagi guys. Dan Korea jatuh ke tangannya Jepang. Rakyat kecewa. Lalu muncullah tokoh yang bernama Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen ini, dia itu sangat pengen negaranya itu menjadi negara yang demokratis, nggak model dinasti-dinastian kayak gini. Makanya 10 Oktober 1911 dia memberontak. Dia, Dr. Sun Yat-sen, DKK ini berhasil menduduki Wuchang. Lalu berdirilah Cina di bagian selatan. Cina di bagian selatan ini menyatakan dirinya lepas dari dinasti Sing. Dan Dr. Sun Yat-sen dipilih sebagai pemimpin negara. Kali ini titelnya bukan kaisar tapi presiden. Lalu Dr. Sun Yat-sen memanggil Yuan Shikai. Dia nyuruh Yuan Shikai untuk berunding dengan Ibu Suri Longyu supaya kaisar meletakkan tahta. Kenapa kok berundingnya kok ke Ibu Suri Longyu? Kenapa kok bukan berunding ke kaisar? Karena kaisar saat itu yang bernama Puyi masih berusia 3 tahun. Jadi berundingnya ke Ibu Suri Longyu. Terus Yuan Shikai bilang gini, ya nggak apa-apa aku berunding, tapi ada syaratnya. Kalau aku berundingnya ini berhasil, aku mau jadi presiden. Dan diiyakan oleh Sun Yat-sen. Dan akhirnya Yuan Shikai pergi berunding kepada Ibu Suri Longyu dan berhasil guys. Jadi dinasti Sing cuman sebatas Forbidden City. Di luar Forbidden City sudah bukan dinasti Sing lagi tapi menjadi Cina. 13 Februari 1912 dinasti Sing resmi berakhir. Dan Yuan Shikai adalah presiden di keseluruhan Cina. Terus guys, Yuan Shikai ini bentrok terus dengan Partai Nasionalis. Partai Nasionalis itu Kuomintang itu ya, dia bentrok terus. Dan akhirnya kan jadi presiden itu bukan kayak kaisar ya guys ya. Kalau kaisar, hai harus potong rambut setengah botak setengah kelabang, nggak ada yang mentang. Kalau presiden nggak bisa kayak gitu. Presiden kalau ngeluarin aturan itu ya harus persetujuan dari partai. Dan Pak Yuan Shikai ini nggak cocok sama Partai Nasionalis, bentrok terus. Akhirnya 20 November 1915 Yuan Shikai menobatkan dirinya sendiri menjadi kaisar, yaitu Kaisar Rongsen. Tapi rakyat nggak mau guys, ditentang oleh rakyat. Rakyat marah ya kan, dia nggak mau, nggak suka sama pemerintahan kaisar-kaisaran itu, nggak suka, monarki-monarkian itu dia nggak suka.
Karena rakyat nggak suka, 21 Maret 1916, jadi 83 hari setelah Yuan Shikai menobatkan dirinya menjadi seorang kaisar, dia mengundurkan diri dengan baik dan menjadi presiden lagi. Tapi tetap guys, gak disukai sama rakyat. Rakyat nyuruh Yuan Shikai itu mundur. Nggak usah mundur guys, 3 bulan kemudian 5 Juni 1916 Yuan Shikai meninggal. Jadi kursi pemerintahan kosong. Dan di sini berakhirlah ceritaku dari dinasti ke dinasti. Endingnya gak enak banget ya guys ya, kursi kosong. Sudah cerita dari 5000 tahun yang lalu, endingnya kursi kosong. Ini bagaikan nonton serial drama, sudah ratusan seri, seri terakhir masih gantung. Ini sutradaranya niat bikin film apa enggak sih? Nah, ini aku rencana untuk kedepannya, untuk next video, habis ini ya, habis ini, next video, ini aku lanjutin. Supaya endingnya ya nggak gantung kayak gini, kursi kosong. Mestinya bukan area aku sih, soalnya kan area aku rencananya itu cuma dinasti-dinasti doang. Ya wes lah, nggak apa-apa, besok tak lanjutin. Jadi besok aku mau lanjutin, ini kan sudah sampai Republik Cina kan. Aku mau cerita bagaimana Republik Cina bisa menjadi Republik Rakyat Cina. Dan aku juga mau cerita, orang ini siapa sih? Kok fotonya nangkring di Forbidden City ini siapa? Oke, stay tune. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.